Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Naswa Devita Mawarni dengan NPM 23130101 dan di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya terkait pengaruh motivasi menyelesaikan studi, peran dosen pembimbing akademik, dan lingkungan belajar terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Dan video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Pujiati SPD MPD, Ibu Rahmawati SPD MPD, dan Bapak Profesor Dr. Undang Rosyidin MPD. Baik, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kelulusan tepat waktu merupakan salah satu indikator keberhasilan perguruan tinggi karena mencerminkan efektivitas sistem pembelajaran dan kualitas pengelolaan akademik. Mahasiswa jenjang S1 diharapkan mampu menyelesaikan studi dalam waktu 8 semester. Namun, pada praktiknya tidak semua mahasiswa dapat lulus sesuai waktu yang ditentukan. Sehingga keterlambatan studi berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya biaya pendidikan, tertundanya karir, serta menurunnya citra institusi pendidikan. Menariknya, program studi pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung dikenal sebagai salah satu program studi dengan tingkat kelulusan tercepat di lingkungan jurusan IPS. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mendukung mahasiswa pendidikan ekonomi mampu lulus tepat waktu dibandingkan program studi lainnya. Kondisi tersebut menjadi penting untuk diteliti agar dapat diketahui faktor-faktor keberhasilan yang dapat dijadikan contoh dan bahan evaluasi bagi pengelolaan akademik. Kelulusan tepat waktu mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi motivasi menyelesaikan studi yang mendorong mahasiswa untuk disiplin dan berkomitmen menyelesaikan perkuliahan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup peran dosen pembimbing akademik, serta lingkungan akademik yang kondusif, mulai dari fasilitas, suasana belajar, hingga layanan administrasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan untuk menganalisis pengaruh motivasi menyelesaikan studi, peran dosen pembimbing akademik, dan lingkungan akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Dan dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada pengaruh motivasi menyelesaikan studi terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung? Lalu yang kedua, apakah ada pengaruh peran dosen terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung? Lalu yang ketiga, apakah ada pengaruh peran dosen pembimbing akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung? Yang keempat, apakah ada pengaruh lingkungan akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung? Dan yang terakhir, apakah ada pengaruh secara simultan motivasi menyelesaikan studi, peran dosen pembimbing akademik, dan lingkungan akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Dan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh motivasi menyelesaikan studi terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh peran dosen terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh peran dosen pembimbing akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Lalu yang keempat, untuk mengetahui pengaruh lingkungan akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh secara simultan motivasi menyelesaikan studi, peran dosen pembimbing akademik, dan lingkungan akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Lalu yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan kajian faktor-faktor yang memengaruhi kelulusan tepat waktu mahasiswa. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model, teori, atau variabel baru yang berkaitan dengan motivasi akademik, peran dosen pembimbing akademik, serta lingkungan akademik dalam mendukung keberhasilan studi mahasiswa di perguruan tinggi. Lalu yang selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi program studi,
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh program studi pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung dalam menyusun strategi peningkatan mutu akademik, termasuk optimalisasi peran dosen, dosen pembimbing akademik, serta penguatan lingkungan akademik yang mendukung percepatan studi mahasiswa. Lalu yang selanjutnya, bagi dosen dan dosen pembimbing akademik atau DPA, penelitian ini memberikan gambaran mengenai kontribusi dan efektivitas peran dosen serta DPA dalam mendukung kelulusan tepat waktu. Temuan penelitian dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan kualitas bimbingan, pendampingan, serta interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa. Lalu yang selanjutnya, manfaat bagi mahasiswa. Penelitian ini dapat membantu mahasiswa memahami pentingnya motivasi belajar, kedisiplinan akademik, serta pemanfaatan layanan bimbingan akademik. Dengan demikian, hasil penelitian dapat mendorong mahasiswa untuk mengatur strategi belajar yang lebih baik demi mencapai kelulusan tepat waktu. Dan yang terakhir, manfaat bagi lembaga atau universitas. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pihak universitas dalam mengevaluasi kebijakan dan sistem akademik yang berlaku. Informasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan akademik dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif sehingga angka kelulusan tepat waktu dapat meningkat dan citra institusi semakin baik. Lalu kita memasuki bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu motivasi menyelesaikan studi. Motivasi menyelesaikan studi merupakan dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan mahasiswa untuk berusaha, bertahan, dan konsisten dalam menyelesaikan seluruh kewajiban akademik hingga lulus. Motivasi ini berfungsi sebagai pengarah perilaku, penjaga semangat, serta pendorong ketekunan mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan akademik, seperti beban tugas, tekanan waktu, dan penyusunan tugas akhir. Motivasi dipengaruhi oleh faktor internal seperti minat, harapan, dan komitmen pribadi, serta faktor eksternal seperti dukungan lingkungan dan bimbingan akademik. Mahasiswa dengan motivasi tinggi cenderung lebih disiplin, fokus, dan bertanggung jawab terhadap studinya, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan studi secara tepat waktu. Lalu yang selanjutnya, peran dosen. Peran dosen dalam proses pendidikan tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tetapi juga sebagai edukator, fasilitator, motivator, dan evaluator bagi mahasiswa. Dosen berperan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan kolaboratif sehingga mahasiswa lebih aktif memahami materi dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, melalui bimbingan, arahan, dan umpan balik yang diberikan, dosen membantu mahasiswa mengatasi kesulitan akademik serta menjaga motivasi belajar. Peran dosen yang optimal dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran, meminimalkan hambatan akademik, dan mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan studi secara efektif dan tepat waktu. Lalu yang selanjutnya, peran dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik atau DPA merupakan dosen yang ditugaskan untuk mendampingi mahasiswa dalam merencanakan, menjalani, dan mengevaluasi proses studi selama masa perkuliahan. DPA berperan memberikan arahan dalam penyusunan rencana studi, memantau perkembangan akademik, membantu mengatasi permasalahan akademik maupun non-akademik, serta memberikan motivasi agar mahasiswa tetap berada pada jalur studi yang tepat. Bimbingan akademik yang terstruktur dan konsisten dari DPA membantu mahasiswa menghindari kesalahan perencanaan studi, keterlambatan akademik, serta resiko perpanjangan masa studi, sehingga berkontribusi besar terhadap kelulusan tepat waktu. Lalu yang selanjutnya, lingkungan akademik. Lingkungan akademik merupakan keseluruhan kondisi fisik, sosial, dan psikologis di lingkungan kampus yang memengaruhi proses belajar mahasiswa. Lingkungan ini mencakup fasilitas kampus, suasana belajar, budaya akademik, interaksi antara mahasiswa dan dosen, hubungan antar mahasiswa, serta kualitas layanan administrasi. Lingkungan akademik yang kondusif menciptakan rasa nyaman, aman, dan mendukung aktivitas akademik mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan. Dengan lingkungan akademik yang baik, hambatan belajar dapat diminimalkan dan proses studi mahasiswa dapat berjalan lebih lancar hingga lulus tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu kelulusan tepat waktu. Kelulusan tepat waktu adalah kondisi ketika mahasiswa mampu menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan masa studi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, yaitu maksimal 8 semester untuk jenjang S1. Kelulusan tepat waktu menjadi indikator keberhasilan mahasiswa dalam mengelola proses akademik, serta mencerminkan efektivitas sistem pembelajaran dan dukungan akademik institusi.
Ketepatan waktu kelulusan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi belajar, kualitas bimbingan dosen dan DPA, lingkungan akademik, serta kondisi pribadi mahasiswa. Oleh karena itu, kelulusan tepat waktu tidak hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa, tetapi juga hasil dari sinergi antara mahasiswa dan lingkungan akademiknya. Lalu yang selanjutnya, kerangka berpikir, kelulusan tepat waktu mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa maupun dari lingkungan akademiknya. Salah satu faktor internal yang berperan penting adalah motivasi menyelesaikan studi. Motivasi yang tinggi mendorong mahasiswa untuk lebih disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban akademik, sehingga proses studi dapat berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang turut memengaruhi kelulusan tepat waktu, yaitu peran dosen pembimbing akademik, dan lingkungan akademik. Dosen berperan dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan memberikan arahan akademik yang membantu mahasiswa memahami materi dan menyelesaikan tugas perkuliahan. Dosen pembimbing akademik membantu mahasiswa dalam merencanakan studi, memantau perkembangan akademik, serta mengatasi berbagai hambatan selama perkuliahan. Sementara itu, lingkungan akademik yang kondusif mendukung kenyamanan belajar, meningkatkan motivasi, dan meminimalkan hambatan administratif maupun akademik. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi dan secara simultan memengaruhi kelulusan tepat waktu mahasiswa. Lalu yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama, pengaruh motivasi menyelesaikan studi terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi menyelesaikan studi terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Lalu H1, ada pengaruh yang signifikan antara motivasi menyelesaikan studi terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Lalu, yang selanjutnya, pengaruh peran dosen terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara peran dosen terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Lalu H1, ada pengaruh yang signifikan antara peran dosen terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Dan yang selanjutnya, pengaruh peran dosen pembimbing akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara peran dosen pembimbing akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Lalu H1, ada pengaruh yang signifikan antara peran dosen pembimbing akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Lalu yang selanjutnya, pengaruh lingkungan akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Lalu H1, ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Dan yang terakhir yaitu pengaruh simultan motivasi menyelesaikan studi, peran dosen pembimbing akademik, dan lingkungan akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. H0, tidak ada pengaruh simultan yang signifikan antara motivasi menyelesaikan studi, peran dosen pembimbing akademik, dan lingkungan akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Dan H1, ada pengaruh simultan yang signifikan antara motivasi menyelesaikan studi, peran dosen pembimbing akademik, dan lingkungan akademik terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Lalu kita memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal komparatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi motivasi menyelesaikan studi, peran dosen pembimbing akademik, dan lingkungan akademik. Sedangkan variabel terikatnya adalah kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Melalui pendekatan kuantitatif, data penelitian dianalisis secara statistik untuk melihat hubungan dan besarnya pengaruh masing-masing variabel, baik secara parsial maupun simultan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang objektif dan terukur. Dan yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama adalah populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung angkatan 2020 dan 2021 yang telah lulus atau berstatus sebagai alumni. Populasi ini dipilih karena mahasiswa angkatan tersebut telah menyelesaikan masa studinya, sehingga data mengenai kelulusan tepat waktu dapat diperoleh secara utuh dan akurat.
Berdasarkan data program studi, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 140 alumni yang terdiri dari 66 alumni angkatan 2020 dan 74 alumni angkatan 2021. Dan yang selanjutnya yaitu sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan karakteristik populasi. Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Penggunaan rumus ini bertujuan untuk memperoleh jumlah sampel yang representatif namun tetap efisien dalam pengumpulan data. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Lovin dari total populasi sebanyak 140 orang, diperoleh jumlah sampel sebesar 104 responden. Selanjutnya, jumlah sampel tersebut dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah alumni pada masing-masing angkatan, yaitu 49 responden dari angkatan 2020 dan 55 responden dari angkatan 2021. Pembagian sampel secara proporsional ini dilakukan agar setiap angkatan terwakili secara seimbang sesuai dengan proporsi. Lalu yang selanjutnya yaitu definisi konseptual variabel. Dalam penelitian ini, definisi konseptual variabelnya meliputi yang pertama, motivasi menyelesaikan studi yaitu X1. Motivasi menyelesaikan studi merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri mahasiswa untuk menuntaskan perkuliahan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Motivasi ini tercermin dari keinginan mahasiswa untuk lulus tepat waktu, kesungguhan dalam mengikuti perkuliahan, serta komitmen dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik. Lalu yang kedua yaitu peran dosen X2. Peran dosen adalah segala bentuk tindakan dan tanggung jawab dosen dalam proses pembelajaran yang bertujuan membantu mahasiswa mencapai keberhasilan akademik. Peran ini mencakup penyampaian materi, pemberian arahan dan umpan balik, serta kemampuan dosen menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung pemahaman mahasiswa. Lalu yang selanjutnya, peran dosen pembimbing akademik X3. Peran dosen pembimbing akademik merupakan bentuk pendampingan akademik yang diberikan kepada mahasiswa selama masa studi. Dosen pembimbing akademik membantu mahasiswa dalam merencanakan studi, memantau perkembangan akademik, serta memberikan arahan dan solusi terhadap permasalahan yang dapat menghambat penyelesaian studi. Lalu yang selanjutnya, lingkungan akademik X4. Lingkungan akademik adalah keseluruhan kondisi dan suasana di lingkungan kampus yang memengaruhi proses belajar mahasiswa. Lingkungan ini mencakup fasilitas belajar, suasana perkuliahan, interaksi antar warga kampus, budaya akademik, serta layanan administrasi yang mendukung kelancaran studi mahasiswa. Dan yang terakhir ada kelulusan tepat waktu, yaitu variabel Y. Kelulusan tepat waktu merupakan kondisi ketika mahasiswa mampu menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan masa studi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, yaitu maksimal 8 semester untuk jenjang S1. Kelulusan tepat waktu menjadi indikator keberhasilan mahasiswa dalam mengelola proses akademik serta efektivitas dukungan akademik yang diberikan oleh institusi. Dan yang terakhir yaitu definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya meliputi yang pertama yaitu variabel X1 motivasi menyelesaikan studi. Motivasi menyelesaikan studi dioperasionalkan sebagai dorongan internal mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan sesuai target waktu, yaitu maksimal 8 semester. Variabel ini diukur melalui indikator kesungguhan dalam belajar, keinginan untuk lulus tepat waktu, kedisiplinan mengikuti perkuliahan, serta usaha mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu. Lalu yang selanjutnya yaitu variabel X2, peran dosen. Peran dosen dioperasionalkan sebagai tingkat keterlibatan dosen dalam proses pembelajaran yang dirasakan oleh mahasiswa. Variabel ini diukur melalui indikator kejelasan penyampaian materi, metode mengajar yang digunakan, pemberian umpan balik terhadap tugas dan evaluasi, serta keterbukaan dan kesiapan dosen dalam membantu mahasiswa ketika mengalami kesulitan akademik. Dan yang selanjutnya yaitu variabel X3, peran dosen pembimbing akademik. Peran dosen pembimbing akademik dioperasionalkan sebagai bentuk bimbingan dan pendampingan akademik yang diterima mahasiswa selama masa studi. Variabel ini diukur melalui indikator arahan penyusunan rencana studi atau KRS, pemantauan perkembangan nilai, bantuan dalam mengatasi permasalahan akademik, pemberian motivasi, serta responsivitas dosen pembimbing akademik terhadap kebutuhan mahasiswa. Lalu yang selanjutnya variabel X4, yaitu lingkungan akademik. Lingkungan akademik dioperasionalkan sebagai kondisi pendukung di lingkungan kampus yang memengaruhi kenyamanan dan proses belajar mahasiswa. Variabel ini diukur melalui indikator kualitas fasilitas kampus, suasana dan iklim belajar, pelayanan administrasi akademik, ketersediaan sumber belajar, serta hubungan antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir yaitu variabel Y, kelulusan tepat waktu.
Kelulusan tepat waktu dioperasionalkan sebagai kondisi mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi S1 sesuai masa studi yang ditetapkan, yaitu maksimal 8 semester. Variabel ini diukur melalui lama masa studi yang ditempuh, ketepatan penyelesaian beban SKS, serta status kelulusan mahasiswa dalam periode waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, angket atau kuesioner. Teknik angket digunakan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data mengenai variabel motivasi menyelesaikan studi, peran dosen pembimbing akademik, dan lingkungan akademik. Instrumen angket disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan menggunakan skala Likert 5 tingkat, yaitu sangat tidak setuju, cukup setuju, dan sangat setuju. Pengumpulan data dilakukan secara online melalui Google Form agar memudahkan peneliti menjangkau responden yang merupakan alumni, mempercepat proses pengisian dan rekapitulasi data, serta meminimalkan kesalahan pencatatan jawaban responden. Dan teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi administratif yang berkaitan dengan penelitian. Data dokumentasi meliputi jumlah populasi mahasiswa, data kelulusan, tahun masuk, serta lama masa studi mahasiswa yang diperoleh dari arsip program studi atau fakultas. Teknik ini berfungsi untuk memastikan keakuratan data penelitian, khususnya pada variabel kelulusan tepat waktu, serta untuk memverifikasi data yang diperoleh melalui angket agar hasil penelitian lebih akurat dan komprehensif. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan olah data penelitian, yaitu yang pertama, uji persyaratan instrumen, yang kedua, uji persyaratan analisis data, yang ketiga, uji asumsi klasik, dan yang keempat, pengujian hipotesis. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya terkait pengaruh motivasi menyelesaikan studi, peran dosen pembimbing akademik, dan lingkungan belajar terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi proposal